Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah sering bersama kita, yaitu Pastor Caleb Power. Nah, hari ini kita akan bahas apa itu artinya mental resilience. Nah, Pastor, kan di anak-anak muda zaman sekarang itu, BMC itu dibilangnya ada yang bilang strawberry generation, ada yang bilang generasi ya istilahnya kurang tahan banting gitu. Nah, menurut Pastor sendiri gimana tentang fenomena itu? Saya rasa setiap zaman itu punya fenomena masing-masing. Dan saya sudah menjadi saksi sejak zaman opa oma saya sampai zaman orang tua sampai zaman sekarang, perkataan bahwa hati-hati loh, tahun depan tidak lebih gampang dari tahun sekarang. Itu sudah kita dengar terus. Setiap tahun ternyata ya berubah. Ya, dan juga setiap tahun tampaknya, bahkan di era saya, era Bro David sendiri pastinya, atau Bapak Tumbala kita Pak Zabaru bin Abud, kita pasti juga dengar para orang tua itu, kita harus jagain loh anak-anak kita. Ini pengaruh buruk loh, iya kan? Generasi bunga, generasi apa. Jadi saya rasa mau bagaimanapun gimmick yang dipakai oleh si jahat, saya diberikan formulasi oleh orang tua saya bahwa ya apa yang kami yakini sebagai parenting atau firman Tuhan itu tinggal tetap. Jadi kan kalau ada orang yang lemparkan ide mengenai generasi strawberry, kan itu hanya berlaku kalau saya terima. Tuh, saya tidak pernah terima itu karena saya disebut generasi strawberry. Gitu. Tapi soalnya gini ya, karena di dunia kerja itu banyak sekali, zaman sekarang itu ya, anak ya, saya Gen Z ini, kreatif sekali, cerdas sekali, banyak akal, tapi nggak tahan banting. Jadi misalnya ada ditegur sekali, manyun, besok disai. Model-model seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi, pertama kalau sebagai Gen Z-nya nih, apa yang mereka lakukan untuk punya mental yang misalnya lebih kuat? Yang kedua, bagaimana kalau sebagai pemilik usaha atau perusahaan untuk bisa memanage orang-orang seperti itu hidupannya? Saya sendiri sih melihatnya bukan sebagai sesuatu ancaman pribadi di rumah saya. Saya bilang kepada anak-anak saya bahwa itu peluang. Saya bilang, kalau para pekerja itu manja, cerdas tapi rapuh, maka anak-anak saya yang kecerdasan rata-rata tapi tanggung dan kuat jadi punya peluang lebih besar. Yang baru nggak kan Ya, jadi saya hanya mau ngajar, tanggung jawab saya kan anak-anak yang saya bimbing besarkan. Kalau perkara orang lain ada yang tanya, Pak Caleb, kenapa kamu bisa didik anakmu seperti itu? Come, I will share to you. Tapi kalau memang ada yang nggak masalah. Seperti itu. Dan saya juga katakan kepada anak-anak saya, misalnya kamu Gen Z, tapi kamu ownernya. Kamu suka nggak punya employee yang baperan gitu? Iya kan, yang kreatif katanya, tapi cepet marah, dibentak sedikit, tidak jadi seleranya lalu mengundurkan diri. Saya nanya, kalau kamu ownernya, kamu happy nggak? Karena saya sendiri bilang, udah. Nah, lepas daripada saya meyakini parenting di rumah saya itu tidak ditentukan dunia ini. Saya nggak mau didikte dia ini. Maka saya berikan pemahaman ini kepada anak-anak teman-teman saya yang notabene adalah bos di Jawa Tengah, Jogja. Dan ketika mereka sebut, ya nggak happy lah Om Caleb. Kalau gitu besok pas kamu jadi employee jangan gitulah. Kan seperti itu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini menariknya gini, jadi Gen Z ini disurvei nih Pak. Jadi mereka disurvei gitu, dan mereka bilang mereka itu nggak suka kalau ada orang yang memerintah atas mereka. Jadi punya atasan, punya bos itu nggak suka. Nah akhirnya kan mereka begitu ada sesuatu yang sulit tanpa ditegur, mereka resign. Dan biasa mereka next step berikutnya kalau mereka punya modal, mereka buka usaha. Nah ketika mereka buka usaha, mereka punya karyawan yang persis kayak dia. Akhirnya dia pusing juga. Pasti. Namanya sama jadi dia. Pasti itu. Seperti itulah.
Jadi saya rasa itu merupakan suatu statement siap tidak siap. Karena mau bagaimanapun marketplace ini sejak zaman Mesir dulu sampai sekarang misalnya ya kita bisa lihat dunia melontarkan umpan-umpan seperti apapun. Misalnya ya dia bernasib baik sebagai Gen Z didukung oleh kekuatan finance yang hebat dari orang kota keluarganya. Seperti bro bilang tadi, resign terus buka sendiri. Nah, emangnya kalau buka itu nggak ada customer atau klien. Jadi kalau dia either punya pegawai yang kayak dia dulu atau customer yang gen sama juga, kan tetap pusing. Ada waktu pusing, jiwanya harus menentukan evolve kan. Saya harus stay kayak gini, bersikeras bahwa kami ini Gen Z. Whatever terserah. Adopt it for your business, your own business. Makanya kan harus terpaksa dia kenyataan. Karena misalnya contoh kalau misalnya seringkali kan mereka ini menuntut haknya gitu ya, tapi tanpa berjalankan kewajibannya dengan baik. Sedangkan kalau di negara Cina contohnya gitu ya, di sana labor itu free market actually. Ya, jadi kalau kamu nggak suka dengan apa yang kamu terima, dengan kerjaannya, silakan keluar. Yang mau gantiin kamu besok ada banyak orang, ada ratusan orang mau ganti posisi kamu gitu. Jadi seringkali ya kan di dunia sekarang kayak tadi Pak bilang tidak akan lebih mudah. Bentuknya generasi muda sekarang ini harus belajar bahwa kalau kamu udah punya pekerjaan segala macam itu suatu yang sepuri dan pilatnya. Ya, saya seterusnya pada siapapun yang dengan cara unik mendengarkan podcast Li Bincak Berjuru, ya, kalau sampai kamu tidak mau evolve atau belajar dan bersikeras bahwa saya memang seperti ini, Gen Z, saya seterusnya bilang, terserahlah, tapi kamu pasti hancur. Pasti hancur. Jadi, dari dulu, semua produk sebagus apapun kalau keraku, hancur. Produk apapun, termasuk produk generasi. Mau gen apa terserah. Karena itu kan pertarungan pangsa pasar. Gak mungkin. Mau produk kuliter, teknologi, atau pegawai employee. Jadi kalau dia enggak. Nah, bro, saya ambil sedikit resiko untuk materi tepi jurang. Biar. Sebetulnya semua kekhawatiran mengenai parenting Gen Z ini, ya, itu adalah dimungkinkan terjadi hanya kepada dua probabilitas. Yang pertama, anak yang ditopang keluarga the have atau puyang. Gitu. Jadi, kalau dia miskin, kalau dia kaum marginal, dan dia tahu rumahnya butuh makan, adiknya sakit, papahnya sudah nggak bisa kerja keras, maka nggak ada pilihan. Begitu nggak ada pilihan, ya, maka stereotype tadi yang generasi strawberry tadi otomatis hancur di tangan dia. Dia harus evolve butuhan. Jadi saya bilang itu hanya bisa mempatrika karena apa? Pada waktu dia resign, ada orang yang sok sayang tapi nggak ngerti parenting. Gak apa-apa, papa mama uang banyak, silakan. Jadi kalau dalam hal ini saya tidak terancam sama sekali karena kami nggak pernah didik anak seperti itu. Saya didik anak seperti tadi, kamu keluar nanti banyak yang antri loh kak, pikir dulu baik-baik. Atau yang kedua, ini spesies ini langka sekali tapi kenyataannya ada. Bunda Vitua gimana? Miskin tapi pengikuti stigma zaman. Pak. Tanda-tanda heran tiap hari. Tanda-tanda heran. Jadi miskin, makan saya mempergunakan kalimat yang lugas ini. Tapi dia, Luna kamu, mama kamu tahu kita keluarga kita ada surat. Nah, aku resign lah. Aku nggak suka diperintah-perintah. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, saya turut berduka cita. Terserah kamu para orang tua, wahai orang tua. Terserah kamu. Ya,
Tapi saya akan lebih berduka kalau kamu pun menengah ke bawah. Gitu loh. Tapi kalau kamu menengah ke atas, sekali lagi maafkan saya, yang rusak anakmu. Kalau kamu tidak waspada, yang rusak anakmu. Tapi paling berduka cita sama teman-teman yang kamu marginal. Kalau kamu tidak mendidik anak dengan baik, ya, dan membiarkan seperti itu, saya nggak bisa ucapkan apapun. Dan jujur nggak bisa bantu apapun selain buruk di hati. Kan ada apa saying gitu kan baru ya. Kan difficult times create strong man. Strong man create good times. Good times make men create difficult times. Ya udah berulang lagi sih kok. Situ. Nah, kan tentunya yang dengar kita punya podcast ini kan tentunya dari berbagai batang kalangan ya Kak. Bagaimana orang sebagai anak muda gitu ya, yang orang tuanya berada, mereka actually nggak berpura lagi. Saya tahu bahwa kalau orang dalam kesulitan kan nggak ada biaya, bin blok miskin lagi. Bagaimana mereka bisa membangun ketahanan, istilahnya krisis yang sebenarnya nggak ada, tapi mereka harus create itu supaya mereka bisa tangguh. Oke, saya rasa pertanyaan Bro David yang ini bagus sekali. Dan saya rasa saya bersyukur sekali Tuhan kasihkan hikmat untuk saya berbagi jawaban ini. Kalau Bro David perhatikan, keluarga-keluarga yang evolve dan bertransform mengikuti zaman dan tetap stabil, itu mereka akan punya tradisi, culture yang berbeda dengan Nuryai. Mereka akrab dengan disiplin. Mereka akrab dengan dicerewetin tiap hari. Mereka akrab dengan value tertentu. Keluarga-keluarga terhormat ini biasanya mempunyai jargon atau istilah seperti ini. David, ya mama, kamu jangan bikin malu. Kamu adalah keluarga ini. Kalau kamu bikin itu, nanti kungkongmu bangun lagi nih. Kira-kira seperti Gimana keluarga? Nah, hal yang menarik adalah karena kalau pemain baru itu mempunyai istilah hal-hal seperti orang kaya baru. Jadi kan kak, lalu apa? Oh, itu kagetan. Sehingga kita yang lama itu punya misalnya old money, kan seperti itu. Nah, apakah mungkin keluarga yang dulunya terhormat kaya ikut terus turun, jadi menengah ke bawah? Mungkin, bisa bang? Sangat mungkin. Tapi yang menjadi ciri khas adalah ajaran parenting keluarga nih. Itu nggak lekang oleh waktu. Diteruskan bergaung menyampaikan zaman. Jadi dia akan ingat terus. Omaku akan marah kalau saya jadi seperti. Jadi sehingga kesadaran yang seperti ini membuat generasi atau yang dibesarkan di keluarga yang seperti itu. Itu mau good time, dia akan tetap produce strong band. Karena udah jadi nilai. Value. Ya, makanya kan kita kaget banget kan pada waktu tahu di medsos misalnya. Ternyata malah orang-orang kayak Steve Jobs, Bill Gates itu tidak boleh anaknya bebas memegang smartphone mereka. Selalu ada jamnya. Kayak Mark Zuckerberg seperti itu. Selalu. Bahkan orang kaya siapa itu, saya memberikan uang satu anak saya seperti rata-rata di sekolah itu. Lah, itu kan hal-hal yang harusnya, maafkan saya, harusnya. Ya, orang-orang yang mungkin pemain-pemain baru itu tidak ikut arus zaman, tapi cermati. Kenapa ya kok Pak David di Atmaja itu yang jauh lebih kaya dari saya kok tidak mengizinkan anaknya itu hidup secara strawberry ya? Nah, tanpa kecermatan atau kepekaan seperti itu, pasti habislah. Jadi hanya yang berwaspada dan peka, itu tadi. Isu yang di zaman saya, kalau bro ingat dulu, itu kan adalah generasi bunga.
rock and roll, Di Woodstock, freedom segalanya. freedom, would stop there, satu pulau, free sex, free drugs, free everything. Tapi itu juga ada keresahan yang sama dalam dunia parenting. Kau ini puji Tuhan, betapa banyaknya orang-orang hebat juga yang dihasilkan di zaman itu. Jadi, saya rasa kuncinya bukan dunia ini sodorkan apa kepada anak-anak kita. Tapi, pendidikan seperti apa yang kita latih kepada anak kita, karena sejak bayi mereka ada dalam wewenang kita. Jadi kalau sampai mereka itu rapuh, maka yang salah kita seorang tuh. Nah ini mungkin kalau yang mendengar ini ada misalnya gizi ya, cycle skin. Kan balik lagi kalau orang tua itu kan mendidik sebuah proses ya. Sedangkan kalau sudah terlanjur, atau menurutnya jauh bilang udah terlanjur. Nah bagaimana sikap genzinya sendiri, si anaknya sendiri untuk berubah ke startnya gimana? Nomor satu ya adalah akal sehat. Saya rasa common sense itu sebelum kita berbicara soal God's wisdom ataupun wise man said, akal sehatnya lah. Akal sehatnya adalah kalau kamu baperan, ya, tapi rapuh, fragile, cepat, bahasa Jawanya mutung ya. Butuh Ya, apa itu bahasa? Nambep ya, nambep. Kosong. Kalau itu hidupku jalan dan gitu bang, silakan. Saya rasa apa tidak. Jadi akal sehat saja. Akal sehat saja. Saya anjurkan kalau kamu tidak mau dinasehati, tidak mau belajar, ya terserah. Kalau kamu bisa hidup dengan cara seperti itu, berarti kamu nggak utuh saya. Tak apa-apa Donia. Nah, tapi kalau kamu butuh saya, butuh kita, butuh bicak penjuru, nah kamu notice. Oh kok kayaknya kok orang-orang kok nggak suka ya sama saya karena saya rapuh dan nggak. Makanya terpaksa atau ikhlas, kamu harus berubah. Kamu harus berubah. 1 minggu yang lalu ada seorang anak muda itu datang kepada saya, bilang dia, saya sopat, tidak pernah mesum, kerjaan bagus. Kenapa susah ya? Buat saya ini menjalin hubungan cinta dengan gadis yang saya suka. Duduk dengan dia 10 menit, saya langsung tahu. Ya, kamu mau get Z atau apa? Ya, saya minta kamu jangan sakit hati sama saya. Kalau sakit hati sama Komdi saja. Ko David saja. Ya. Oh apa Pak Khaled? Kamu punya bau badan. Waduh. Oke. Jadi, sebelum kamu berubah yang lain, itu dulu kamu ubah. Saya lihat wajahnya apakah tersinggung atau apa seperti itu. Dan dia nggak nyangka bahwa saya akan kasih masukan itu. No. Kamu kok heran? Nggak ada yang pasti tahu kamu. Selain orang tua nggak ada sih. Oh mereka sultan. Apa kamu gengsi? Mereka jatuh gain hati kamu. Kalau mbak saya enggak. Lihatlah. Karena kamu menjadai yang sayang papa mamamu kan. Nah kalau anaknya orang lain, berarti mereka terganggu. Tapi karena mereka terlalu jaga, yang kata strawberry muda memar itu, rapuh himbu, iya kan? Mungkin nggak ada orang gila kayak saya langsung kamu bau kok. Tapi sekarang terserah, pilihan di tangan kamu. Terus dia terima kasih. Wah terima kasih Mbak Talib, terima kasih. Saya rasa itu tadi. Kalau sesuatu karakter atau kualitas itu ya semuanya cakep, bagus, kuat, saya rasa mau ditempur pakai cara apapun dia akan stabil. Mungkin bisa dibilang banyak generasi sekarang ini kan kalau di Alkitab bilang the truth set you free. Tapi seringkali yang sulit diterima adalah the truth about yourself. Kalau orang itu kan dia dengar kebenaran dari Pastor Kale,
dan dia percaya, dia berubah, kan itu memerdekakan dia dari masalah dia. Ya. Nah, kalau orang itu sulit menerima kebenaran tentang dirinya dari orang lain yang sebenarnya adalah kebenaran, berarti nggak akan berubah. Ya. Dan silakan, makanya saya bilang, ini meresahkan kita, Bro David, hanya kalau ditopang kekuatan finance yang memadai. Yaitu segala fragile king ini, generasi strawberry ini. Tapi, ya kan katanya perut lapar memaksa manusia berubah. Tuh. Kalau manusia bijaksana berubah karena ketuhanan, maka orang yang belum bebanan dengan ruang global, ya akan dipaksa dengan perutnya. Seperti itu. Jadi, kalau memang sudah tidak bisa dikasih nasihati, ya silakan. Cobalah hidup dengan teknik dulu. Dan rasakan sebenarnya, mau ngapain? Kan gitu kan. Saya tuh punya kenalan gitu ya. Dia ini keluarga konglomerat, yaitu generasi ketiga gitu. Waktu SMA tuh saya inget dia cerita gitu ya. Dikasih uang jajan pas-pasan, bahkan nggak pernah dikasih uang cash benda besar. Uangnya itu dititipin di sopirnya. Jadi sopirnya itu harus ngasih laporan, makan juga nggak boleh makan mewah, jadi cuma be. Bahkan waktu dia ke Amerika, itu naik kendaraan umum. Nah, akhirnya dapat mobil bekas kakaknya. Mobil biasa aja. Dan saya lihat di situ bahwa ini unik sekali ya, karena dia cerita kalau saya liburan sekolah, saya disuruh jadi cleaning service di hotel papatnya. Nggak ada yang tahu kecuali manajer hotelnya, jadi dia disuruh dimarahin segala macam di WC gitu. Tapi itu membentuk dia jadi pribadi ya itu di luar zaman pada umumnya. Tapi ada suatu kebanyakan yang ditanya saya gitu, saya ini apakah saya miss out ya akan temennya kan pada have fun lah macam tau dia kan pengen sedikit ya, tapi by the end of the day ya buatnya itu bakal berila. Ya. Jadi saya rasa, makanya orang bijak zaman dulu tuh bilang, kalian perhatikan bibit bebek bobot. Itu kan berbicara mengenai parenting. Seperti itu. Karena yang penting pada akhirnya, itu bukan semua hal materi itu. Tapi bagaimana cetakan parenting kamu itu yang akan mengubah atau mewujudkan anak-anak seperti apa yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi, saya bicara dengan putri saya kemarin, ketika saya melayani suatu beja yang unik di Jakarta, desa sebutkan, itu ternyata dalam satu tower tersebut juga ada pihak lain yang memakai, dan itu notabene itu isinya cibi-cibi cewek-cewek seksi-seksi seperti itu. Kayak gitu. Ya kan? Lalu gajunya itu, waduh, ya seperti itulah. Jadi itu kan Gen Z ya. Nggak ditekan-tekan apa, kerja gitu nari-nari depan layar, uangnya banyak. Ada terserah lah. Mereka belasan tahun coba. Itu pilihan. Seperti itu. Saya tidak akan lepas rasa seperti itu. Tapi kenyataannya ada yang seperti itu. Lalu apa? Gak usah dipertanya kan gak apa-apa. Bukankah kita bertanggung jawab kepada yang keluarga kita masing-masing? Tuh. Namun, seolah saya dapat melihat masa depan mereka itu. Di usia yang sudah masih amat belia, mereka kerokok di teras dengan baju seperti itu dan dengan kiri kanan itu sangat biasa mempertontonkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak seperti demikian ada ketimuran kita. Jadi saya rasa itu tidak saya ambil sebagai masalah sih. Kenapa? Bukan anak saya. That's simple. That's that simple. Langkah saya tidak terhenti. Saya coba prihatin. Hati saya bergumam kadius duka. Mungkin di satu sisi kita juga bisa memberi bahan pertimbangan bagi. Dan kan orang itu kalau intinya kan kalau dia nggak pernah melihat sesuatu yang lebih baik, dia pikir yang dia punya sekarang sudah yang terbaik. Hari ini semoga dari kita punya bahasan ini sih, mereka bisa
melihat bahwa ada sesuatu yang lebih baik sebenarnya jika mereka mau. Nah kalau seumur hidup taunya cuma kendaraan adanya bajai kan dia nggak tahu ada Mercy kan ya. Naik baju udah cukup belum naik bro. Jadi biar topik pembahasan kita hari ini tuh bisa apa ya dong? Beri insight lah ya. Enlightenment. Hidayah ya betul mencerahkan. Bener loh karena buat mereka yang sudah di dalam dunia ini dan mereka tentunya kan tadi Pastor bilang kalau mereka punya orang tua yang benar, mereka punya tuntunan yang benar, tentunya tuh lebih mudah. Tapi seringkali kan banyak anak muda zaman sekarang ini dalam kondisi yang ideal dan mereka harus tahu bahwa sebenarnya kehidupan mereka itu kalau diterusin itu ujungnya kegagalan pasti. Ya pasti. Dan kalau misalnya kamu nggak belajar, pasti nggak akan sukses gitu, pasti. Gitu. Ya, saya mencermati kekhawatiran atau keresahan mulai Gen Z ini adalah kalau orang yang sudah kebuka batinnya beroleh hidayah, revelation, pewahyuan, enlightenment tadi, sudah connect sama Tuhan Sang Pencipta, maka yang dicari dalam hidupnya adalah suatu metode atau sistem yang lebih benar. Gimana ya supaya aku bisa hidup lebih benar. Nah, tapi kalau common sense, wahyu umumnya dari keluarga baik, lah sistem edukasi yang baik, dia akan mainnya gini, lebih baik. Gimana ya supaya kerjaanku, relasiku itu bisa lebih baik. Manfaatnya generasi strawberry adalah aku suka hidup yang lebih enak. Bukan lebih baik. Bukan. Di otak mereka belum sampai di kata benar. Baik ini artinya enak. Jadi mereka duduk dengan seenaknya, padahal mengorbankan tulang belakang mereka itu, skeleo, ya kan? Mereka makan makanan jamnya dari junk food terus seperti itu. Pokok yang penting enak buat definisi mereka. Nah inilah yang tadi bro bilang betul. Kalau tidak ada intervensi alam semesta dalam bentuk apapun, kita semua yang lebih dewasa prihatin karena udah jelas udah juga aja. Yang tadi yang Pastor bahas bahwa mereka tuh mau yang enak tuh menarik karena generasi sekarang ini terutama dengan akhirnya woke itu paham loh itu kan mereka didefine oleh perasaan Ya, semua diatur dengan perasaan. benar. Nah, sedangkan kesuksesan itu nggak ada yang orang sukses karena perasaan Ya, karena kerja keras itu bagian dari sebuah emosi yang nggak enak loh ya, harus nanggung banyak hal kan. I don't feel like doing it gitu kan. Do it anyway. Tuh, iya. tuh. But I don't like it. So what? Do it anyway gitu kan ya. Iya. Tentunya kalau misalnya bekerja gitu, hari ini lagi nggak mood. Udah lah, mau gimana juga nggak mood. Mau kayak apa? Karyawan model apa yang begitu gitu. Nah, bisnis owner juga sama gitu. Saya nggak mood hari ini nih. Tuh kacau, Tom gitu. Ya. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan gitu ya, mungkin baik kalau generasi kita ini itu tadi bilangnya generasi apa ya Pak Tore? Baby boomers. Milenial tadi, betul ya? Sebelum milenial tuh. Iya kita bukan milenial, baby boomers ya, baby boomers ya. Jadi 90-an. Generasi yang 90-an ini itu terkenal akan kerja kerasnya, bahan bantingnya. Benar. Nah kalau Gen Z ini kan dikenal oleh kreativitasnya. Mungkin kalau kita bisa mengembrace kreativitas mereka dan mereka bisa mengembrace tahan bantingnya generasi kita, akan lahir generasi yang luar biasa. Saya setuju. Dan itu adalah suatu proses edukasi alam semesta yang gak perlu digede-gedein atau dikecil-kecilin. Beneran dari Opa saya selalu bilang, lihat sesuatu, dicermati, ambil yang baik, buang yang tidak baik, kan gitu selalu. Jika kupas pisang, makan kulitnya, buahnya kasih Bro David. Nggak usah gitu.
buka kerang, daging kasih Bu David, tidak kita makan. Silakan. Itu dari dulu filosofi itu natural sekali. Iya kan? Kupas salak misalnya kan selalu buahnya kita makan, kulit bijinya kita taruh. Jadi saya rasa kenapa hal itu dibesar-besarkan? Ambillah embrace creativity-nya tadi. Out of the box-nya itu. Kelincahan berpikir di era modern dengan segala pintu internet terbuka ini. Tapi jangan yang buruknya. Saya rasa membiang Gus Dur itu bilang gitu aja kok Wah, mau dinasihatin apa kan? Gitu Mbak. Oke, thank you banget ini buat waktunya Kosop Kaleb, dan semoga ini jadi bahan pertimbangan dan juga pencerahan bagi yang mendengar, jadi berkat gitu, sebuah titik balik lah kalau bisa dibilang gitu ya, supaya mereka terinspirasi untuk melakukan solo review baik. Terima kasih sekali lagi Pastor buat waktunya. Sampai ketemu gue buat semua pendengar di rumah. Sampai ketemu. Bye.